Inilah kehidupan yang patut ditiru, menjauh dari hiruk-pikuk kota. Dia menghabiskan ratusan pohon cemara untuk membangun rumah kayu yang mewah. Tidak hanya itu, mereka juga mengolah kebun untuk menanam sayuran, dan persediaan ikan salmon yang tak ada habisnya untuk kebebasan makan daging. Ini adalah Judge, sebagai seorang pria Amis yang sederhana. Jess memindahkan keluarganya ke Alaska yang terpencil. Dia pindah ke Alaska yang terpencil untuk menjalani kehidupan yang mandiri. Dengan lahan seluas 30 hektar, Jess tidak memiliki tekanan untuk berbelanja secara royal. Saat keluarga beranggotakan 7 orang ini menjadi sibuk, semuanya sudah beres. Hanya butuh waktu setengah hari untuk membersihkan properti. Tapi untuk memanfaatkannya sebaik mungkin, kakak beradik ini membelah kayu bakar. Bahkan getahnya diperas untuk diminum oleh putra mereka. Bagaimanapun juga, kita harus memanfaatkan sumber daya yang menganggur dengan sebaik-baiknya. Meskipun air adalah masalah di lapangan, tapi Jess bisa memperbaikinya dengan banyak uang. Dengan air yang keluar dari pipa, dia menyalakan mesin penggali dan mulai membuat tanda. Dia terlihat menggali parit di sepanjang garis yang ditandai. Mempertimbangkan jumlah anggota keluarga, Judge akan bersembunyi di ruang bawah tanah dan keluar. Anda bisa tahu dia telah melakukan banyak pembangunan hutan belantara. Dia tidak hanya menaiki fondasi, dia juga memasukkan pipa baja ke dalam dan menuangkannya dengan beton. Agar keluarganya bisa menempati rumah besar itu secepat mungkin, Jesse tidak menggunakan kayu gelondongan untuk dindingnya. Sebagai gantinya, dia membangun dinding berongga dari papan busa. Sehingga saat beton dituang, tidak hanya dinding bisa dibangun dengan cepat dan menghilangkan kebutuhan untuk menjaga dinding tetap hangat. Tapi bagaimanapun juga, hujan sering turun di Alaska. Untuk mencegah ruang bawah tanah menjadi kolam, Anda perlu meletakkan lapisan kain flanel anti lembab di bagian luar. Bahkan lantai harus dipasang kabel untuk pemanas di bawah lantai. Setelah lantai dikeraskan, Jess terus membingkai dinding dengan papan, dan kemudian dia akan membangun dinding untuk membaginya menjadi beberapa ruangan. Dengan bantuan putra kembarnya, efisiensi pembangunan juga meningkat secara eksponensial, dan setiap kali ada kekurangan bahan bangunan, Jasa akan pergi ke ladang dan mencari apa yang dia bisa. Ketika semua dinding sudah dibingkai, dia akan memasang balok untuk lantai dasar. Dan kemudian kita akan menutup bagian bawah dengan papan kayu Eurowood. Anda pikir Anda sudah selesai dengan atap, tapi ini baru permulaan. Agar ruang bawah tanah memiliki cahaya yang baik, aku harus memasang penyekat untuk semua jendela. Dan kemudian kami menuangkan beton untuk fondasi tiang pintu. Saatnya kayu gelondongan masuk agar rumah tersebut dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Agar rumah itu terus berlanjut dari generasi ke generasi, Anda tidak hanya harus merekatkan lantai, Anda juga perlu memasukkan tulangan untuk tulangan sekunder. Sambungan antara batang kayu juga perlu perawatan khusus dengan skrup. Untungnya, semua batang kayu sudah dibuat khusus sebelumnya. Jess hanya menyiapkannya secara berurutan dan pembangunannya berlangsung cepat. Karena operator derek tidak memiliki pengalaman 2,5 tahun. Untuk alasan keamanan, dinding dan balok rumah dirakit terlebih dahulu di atas tanah. Pemasangan satu bagian tidak hanya menghemat waktu dan tenaga, ini juga lebih aman. Dengan pemasangan purlin terakhir, bagian utama rumah sudah selesai. Namun saat berikutnya, Judge membakar rumahnya. Bukan karena alasan lain, demi penampilan dan daya tahan. Dia akan mengatur agar kayu gelondongan dikarbonisasi dengan suhu tinggi. Tapi warna hitam tidak sesuai dengan selera Jess. Tapi dia tidak panik. Yang diperlukan hanyalah jet air bertekanan tinggi dan layanan pengelupasan kulit penuh. Ini hanya masalah semburan air bertekanan tinggi dan pengelupasan kulit secara menyeluruh. Setelah dia selesai mengkarbonisasi bagian luarnya, Jess mulai menyegel atap.